Selamat pagi adik-adik, Bapak Ibu Dewan Guru. Senang sekali kita bisa berkumpul kembali secara online untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita buka ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita mengambil saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari kita akan menaikkan votum yang pada hari ini akan diambil di Mazmur nomor 100 ayat yang kedua berbunyi, "Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai." Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan sebagai penyembahan kita. Kita angkat sebuah pujian, Kau yang terindah. Hanya Tuhan yang terindah di dalam hidup ini. Mari kita angkat sebuah pujian ini, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kau yang penuh kemuliaan, Kau yang termanis. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada luntur tak berteluh. Menyembah
Tuhan Allah Bapa kami yang sungguh baik, yang kami sembah di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala berkat dan anugerah-Mu yang sungguh melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan, untuk pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Sampai pada hari ini ya Tuhan, kami boleh bersyukur kepadamu ya Tuhan atas segala berkat-Mu ya Tuhan. Karena Engkau sungguh baik, Engkau adalah penolong hidup kami ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami ingin beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami ingin menaikkan puji-pujian, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami Tuhan, agar setiap kami boleh membuka hati pikiran kami Tuhan, agar saat ini kami boleh beribadah dengan hati yang bersungguh-sungguh kepada Engkau. Kami berdoa untuk saya memimpin pujian, untuk Sir Arifin yang mengiringi musik, untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan boleh pakai dengan luar biasa ya Tuhan. Kami serahkan waktu ini Tuhan, ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa. Tuhan adalah Raja segala raja. Mari kita angkat sebuah pujian. Mari kita serukan namanya. Angkat pujian, serukan namanya. Sungguh luar biasa. Nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama. Selanjutnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat sebuah pujian. Jadikan aku indah. Marilah kita datang kepada Tuhan dalam segala kerinduan kita, memandang keindahan Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam semuanya yang
semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Seluruh karyamu di dalam hidupku, ajar ku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah, sekali lagi. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Seluruh karyamu di dalam hidupku, ajar ku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Mari kita dengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Halo semuanya, Shalom. Senang sekali hari ini kita bisa bersama-sama untuk beribadah di pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur pada hari ini. Kembali kami boleh beribadah bersama. Dan kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Tuhan yang menolong setiap kami untuk mengerti firman-Mu dan menjadi pelaku firman. Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan yang kiranya juga menolong. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, saya yakin bahwa kalian semua pasti tahu akan istilah influencer. Influencer ini bisa saja dia seorang artis atau seorang selebritis atau mungkin orang biasa saja, tetapi yang memiliki jutaan followers di media sosial mereka. Nah, biasanya ada perusahaan-perusahaan yang senang dengan para influencer ini karena mereka bisa melakukan endorse akan produk mereka melalui para influencer. Sehingga para followers mereka yang jutaan itu pun kemudian ada yang terpengaruh dan ikut membeli produknya. Akhirnya perusahaan yang melakukan endorse itu akan mendapatkan keuntungan dari penjualan mereka yang meningkat. Nah, tetapi influencer juga bisa merupakan mungkin seorang tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh politik yang kadang-kadang mereka juga bisa menggerakkan para pengikutnya untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Nah, adik-adik sekalian, apakah adik-adik juga ingin atau mau menjadi seorang influencer? Nah, sebenarnya setiap kita orang-orang yang menjadi pengikut Kristus, kita ini sebenarnya adalah seorang influencer. Bahkan setiap kita sudah diberikan amanat untuk itu. Nah, ini bisa kita temukan di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 13 sampai yang ke-16. Saya akan membacakan untuk kita semua. Matius pasal 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, adik-adik sekalian,
kita sekalian diminta menjadi garam di tengah-tengah komunitas di mana Tuhan tempatkan kita. Nah, garam itu adalah merupakan hal yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Dan garam itu memiliki banyak kegunaan. Di samping dipakai untuk membuat makanan menjadi lebih enak dan tidak terasa tawar, ya. Garam itu biasanya juga dipakai untuk mengawetkan makanan. Nah, kita tahu wilayah Israel itu terletak atau berada di dekat satu laut yang namanya Laut Mati. Yang Laut Mati itu adalah memiliki kandungan garam yang tertinggi yang ada di dunia ini. Nah, di pinggir Laut Mati itu garam sangat mudah untuk didapatkan karena sudah melalui sebuah proses alam. Nah, tetapi selain garam, ternyata di sana itu juga banyak bahan-bahan mineral lain yang kemudian mengkristal dan kelihatannya itu seperti garam. Nah, tentunya kristal-kristal yang menyerupai garam inilah yang tidak bisa memberikan asin itu. Ya, kalaupun bisa, mungkin karena ada sedikit kandungan garam yang menempel di kristal-kristal mineral itu. Nah, hal inilah yang mungkin Tuhan Yesus maksudkan sebagai garam yang jadi tawar tadi, alias garam palsu. Tetapi garam yang asli itu tidak mungkin kehilangan keasinannya. Itu adalah suatu hal yang mustahil bagi garam untuk bisa menjadi tidak asin atau menjadi tawar. Nah, garam ini juga berbeda dengan terang yang dijadikan satu hal yang kedua yang Tuhan Yesus sebutkan tadi. Kalau terang ketika dipancarkan itu akan bisa seketika tempat itu menjadi terang ketika cahaya terpancar. Tapi garam itu bisa bekerja sangat lambat. Nah, ketika garam dimasukkan ke dalam air, itu perlahan-lahan dia tanpa disadari akan membuat air itu menjadi asin. Nah, kalau ingin lebih cepat ya tentu saja bisa ya, kita aduk saja ya. Tentu garamnya itu akan larut lebih cepat. Nah, begitu pula dengan setiap kita, anak-anak Tuhan. Setiap kita orang-orang yang menjadi pengikut Kristus. Setiap kita perlu juga memberikan pengaruh kita bagi orang-orang di sekitar kita. Caranya bagaimana? Ya dengan kesaksian hidup kita. Tanpa secara langsung kita mendatangi atau menginjili orang-orang di sekitar kita pun, sebenarnya kita sudah bisa memberikan pengaruh, bisa memberikan kesaksian bagi mereka. Nah, suatu kali ada seorang mahasiswa. Dia berasal dari Afrika. Dia tahun pertama dia datang sendiri ya ke Singapura. Tahun kedua dia rencana bawa keluarganya. Sehingga dia membutuhkan kamar sewaan. Nah, seorang teman sekolahnya itu kemudian mencarikan dia kamar sewaan. Dia membaca koran di sekitar dan menemukan ada seorang yang mau menyewakan kamarnya. Dan mereka pun akhirnya bertemu dan sepakat untuk menyewa kamar tersebut. Nah, ini adalah orang Afrika bertemu dengan orang Singapura, seorang nyonya tua ya, seorang janda yang hanya bisa berbahasa Mandarin. Nah, walaupun kesulitan di dalam bahasa, mereka pun akhirnya jarang berbicara. Tetapi sang nyonya ini tentu setiap hari bisa menguasai gerak angka dan tingkah laku mereka sehari-hari karena mereka tinggal serumah. Nah, beberapa bulan kemudian si mahasiswa dari Afrika ini mendapatkan kamar di asrama di sekolah, yaitu di SBC tempat saya kuliah dulu. Sehingga dia memutuskan untuk pindah keluar dari kamarnya. Nah, pada saat itu saya juga sebenarnya sedang mencari kamar sewaan ya. Maka saya kemudian diperkenalkan oleh mahasiswa Afrika ini. Dan kemudian saya melihat tempatnya cukup oke, saya pun akhirnya setuju untuk sewa kamar di sana. Setelah tak lama kemudian saya membawa istri saya, kami pindah ke rumah itu dan tinggal di kamar yang ditinggali oleh mahasiswa dari Afrika ini. Dan hal yang sama terjadi. Kami jarang juga berbicara dengan sang tuan rumah karena kendala bahasa. Istri saya yang banyak di rumah, dia tidak bisa berbahasa Mandarin. Saya bisa sedikit bahasa Mandarin, tetapi saya jarang di rumah karena kuliah.
Nah, setelah beberapa lama, saya yakin sang tuan rumah ini pun terus mengamati juga gerak-gerik kami. Karena apa? Kita tinggal serumah. Nah, setelah kami tinggal di sana sekian waktu, kami pun memutuskan untuk pindah karena kami mendapatkan tempat sewaan di tempat lain yang lebih baik. Nah, ketika mendengar kami akan pindah, si nyonya janda ini pun cepat-cepat dia langsung menelpon orang pertama yang menghubungi dia. Dia berkata kepada dia, "Kamu bisa nggak carikan lagi mahasiswa lain dari sekolahmu? Saya hanya mau sewakan untuk mahasiswa dari sekolahmu saja. Saya tidak mau lagi sewakan kepada orang lain." Bayangkan ya, dia bisa sampai mengatakan seperti itu. Mungkin dia mengamati ada sesuatu yang baik dari dua keluarga. Yang satu dari Afrika, yang satu dari Indonesia ya. Nah, akhirnya ketemulah dengan sebuah keluarga lain yang dari Cina yang juga mencari kamar sewaan. Dan akhirnya mereka menyetujui juga untuk sewa di sana. Dan hal yang sama terjadi walaupun mereka sekarang sudah bisa berbahasa yang sama. Tetapi karena kesibukan mereka juga jarang berkomunikasi, jarang berinteraksi. Nah, sampai suatu ketika saya berbicara dengan istri dari pasangan dari RRC ini. Saya tanya bagaimana kabar si nyonya tua ini. Dan saya agak kaget mendengar bahwa si nyonya tua itu sudah ke gereja. Ya. Saya tanya, apakah kalian sempat menginjili dia sehingga dia ke gereja? Wah, dia mengatakan saya merasa bersalah sekali. Karena apa? Saya kadang-kadang sibuk dan juga jarang bertemu. Si nyonya itu sering di kamar, kami jarang berkomunikasi. Tetapi saya yakin bahwa Tuhan bekerja lewat kesaksian hidup 3 keluarga Kristen dari 3 bangsa yang berbeda, dari Afrika, dari Indonesia, dan dari RRC. Semua ini membuat orang yang belum percaya melihat bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang telah merubah hidup kita untuk memiliki hidup yang berbeda dengan orang-orang di dunia pada umumnya. Sehingga si nyonya tua ini mengatakan, saya hanya mau sewakan kamar saya kepada mahasiswa-mahasiswa Kristen. Itu sudah memberikan satu kesaksian yang baik di tengah-tengah masyarakat. Dan yang kedua, Tuhan Yesus memberikan amanat bagi kita untuk menjadi influencer dengan cara apa? Menjadi terang. Nah, Tuhan Yesus memakai perumpamaan terang ini. Dia mengatakan bahwa murid-muridnya itu adalah terang dunia. Yang seperti kota di atas gunung. Sebuah kota di atas gunung itu tidak mungkin tersembunyi. Ya. Dari jauh pun kita bisa melihatnya. Tidak mungkin kota itu kalau malam itu menjadi gelap gulita. Mereka pasti akan membuat cahaya atau untuk di rumah-rumah mereka. Di tempat yang gelap cahaya yang sedikit pun akan kelihatan begitu terang. Nah, demikian pula dengan orang Kristen. Setiap kita tidak mungkin bisa menyembunyikan identitas kita. Mungkin, saya yakin ya, sebagian kita mungkin merasa risih. Karena apa? Karena biasanya orang-orang Kristen itu selalu menjadi sorotan di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah masyarakat. Tapi justru sebenarnya kita harus melihat hal tersebut dari sudut pandang yang positif. Dengan banyaknya sorotan, justru harus itu menjadi sebuah motivasi bagi kita untuk memiliki hidup yang benar, untuk memiliki hidup yang kudus, dan hidup yang boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Karena kita tahu bahwa banyak mata akan terus-menerus memandang ke arah kita. Orang Kristen itu saya ibaratkan seperti ikan hias yang ada di dalam akuarium. Di mana setiap orang yang melewati akuarium itu bisa melihat dengan jelas setiap gerak-gerik ikan di dalam akuarium itu. Karena apa? Karena tembus pandang. Keempat sisinya terbuat dari kaca yang tembus pandang seperti itu. Nah, saya sendiri juga ada sebuah pengalaman ketika saya kecil ya. Nah, saya bertumbuh sebenarnya di tengah keluarga yang juga belum percaya ya awalnya. Keluarga kami juga bukan keluarga yang harmonis. Orang tua saya itu sering bertengkar. Dan bahkan tidak jarang di rumah kami itu sering ada yang namanya UFO ya. Atau piring terbang ya. Nah, lingkungan kami sebenarnya juga sama. Tetangga-tetangga kami juga tidak jauh berbeda dengan keluarga kami. Dan hal itu sebenarnya sudah dianggap sebagai sesuatu yang lazim.
Nah, tetapi di tengah lingkungan tersebut terdapat satu keluarga yang sangat berbeda dari lingkungan sekitar kami. Keluarga ini adalah keluarga Kristen. Nah, tetangga-tetangga di sekitar itu seringkali menunjuk keluarga ini sebagai contoh ketika mungkin misalnya ya pas lagi bertengkar. Ketika mama papa saya bertengkar saja, tidak jarang mama saya mungkin akan mengatakan, coba lihat keluarga itu. Suaminya itu tidak pernah pukulin istrinya, tidak seperti kamu ya. Nah, seringkali saya juga ketika merasa tidak betah di rumah, saya merasakan tidak ada kedamaian di rumah. Maka tempat pelarian saya itu adalah ke rumah yang keluarga Kristen ini. Kebetulan saya juga berteman dengan anaknya. Nah, pada saat itu walaupun saya masih muda, masih kecil ya, tetapi jauh di dalam hati saya sudah menetapkan bahwa suatu saat nanti ketika saya membentuk keluarga, saya tidak ingin meneladani orang tua saya. Tetapi keluarga Kristen yang memberikan satu kesaksian yang baik inilah yang akan saya teladani ketika saya berumah tangga nanti. Nah, lewat kesaksian hidup keluarga ini pula saya menjadi percaya kepada Tuhan. Karena salah satu dari anak keluarga inilah yang kemudian mengajak saya ke sekolah minggu ketika saya berumur 8 tahun. Nah, dari sekalian, setiap kita Tuhan tempatkan di tempat yang berbeda. Tuhan pasti memiliki tujuannya. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, kita pasti akan menemukan orang-orang yang belum mengenal Tuhan yang ada di sekitar kita. Bisa saja itu di tengah keluarga kita. Dengan menjadi anak yang baik, anak yang taat, itu saja akan membuat orang tua kita melihat perbedaan dari seorang anak yang telah mengenal Tuhan dibandingkan dengan kondisi sebelum kita mengenal Tuhan. Dan selain di tengah keluarga, nantinya ketika kalian lulus taman SMA, kalian akan masuk kuliah. Dan di tempat kuliah, mungkin kalian akan bertemu dengan lebih banyak lagi teman-teman kuliah yang belum mengenal Tuhan. Atau ketika kalian bekerja, kalian masuk dunia kerja, atau mungkin kalian menjadi pengusaha, maka kalian bisa memilih untuk menjadi seorang pekerja yang memiliki dedikasi tinggi, seorang pengusaha yang berbeda dari pengusaha-pengusaha lainnya. Nah, apapun profesi kalian nanti, jadikan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Nah, itulah apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus untuk menjadi garam, menjadi terang, agar hidup kita bisa menjadi pengaruh yang baik bagi orang-orang sekitar kita. Hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya apa yang kami pelajari melalui firman-Mu hari ini bisa menolong kami, agar kami juga boleh menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah Tuhan tempatkan kami dimanapun juga. Di tengah keluarga, di sekolah, di tengah masyarakat, ataupun nantinya di dunia kerja. Tuhan yang tolong setiap kami, jadikan kami berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita angkat sebuah pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus, kebaikan-Mu
kami yang sungguh baik. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada setiap kami untuk boleh beribadah kepada Tuhan secara online ini, Tuhan. Tuhan berkati kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi satu panduan dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Kami berdoa yang menyerahkan untuk segala aktivitas dan kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Untuk proses belajar mengajar kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang berpimpin, Tuhan yang sertai. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita mengambil sikap saat teduh. Ibadah selesai, saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.